Pak Wahidin sadar betul bahwa potensi Pak Saharudin ini bisa dikalahkan. Karena itu tadi, dia 2 periode menjadi wakil wali kota, kemudian diberikan keleluasaan oleh Pak Arief kemana-mana, rupanya hasil elektabilitasnya cuma hanya di bawah 40%. Bahwa Pak Ahmad Romli itu 36, sekian persen, Pak Rudi Maisal 23% ya. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Fahmi dan saya Deddy Maksudi dalam program podcast Satelit News. Narasumber kita kali ini pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kakanda Mehmet Humaydi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fahmi, alhamdulillah sehat. Bang Deddy hadir di. Alhamdulillah, luar biasa ini. Udah lama nih. Udah lama nggak ngobrol politik. Jadi kita mau ngobrol politik soal Pilkada Tangerang. Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Pilkada Tangsel, Kota Tangsel. Jadi kita mulai dari kabupaten dulu. Ya. Jadi sejauh ini kan yang kita lihat calon yang kuat tuh baru 2. Satu Pak Ahmad Romli, 2 Pak Maisa Rashid. Nah kalau dalam kacamata Kanda, benar nggak itu memang 2 ini atau ada calon lain yang kuat juga? Atau bakal ada tiba-tiba muncul calon yang memang sudah populer nanti nyelip di tengah jalan, apa gimana tuh Kanda? Ya, kalau ngelihat per hari ini sih kan ada beberapa kandidat yang memunculkan melalui spanduk dan lain sebagainya atau melakukan sosialisasi, itu kan 3 kandidat ya yang potensial. Pak Ahmad Romli, kemudian Pak Rudi Maisal, sama Pak Zulkarnain gitu kan dari calon independen. Itu yang per hari ini ya kita lihat kan. Tinggal kan Zulkarnain ini karena calon perseorangan, gitu, calon perseorangan, dia tinggal menunggu verifikasi administrasi saja. Kalau seandainya tanggal 18 dia gol di verifikasi administrasi, maka kemungkinan itu akan memunculkan tiga kandidat gitu kan. Ada memunculkan 3 kandidat gitu. Tapi kalau dilihat masing-masing potensial kan kita belum tahu ya. Artinya kan ini kan masih bias ya. Masyarakat juga kan masih menentukan pilihannya masing-masing. Belum menentukan pilihannya masing-masing. Tinggal bagaimana kemudian treatment masing-masing kandidat aja untuk meyakinkan ke masyarakat, ke warga gitu, untuk memilih mereka gitu kan. Itu. Nah di luar dari itu kan, ini kan bicara soal partai politiknya kan, kita juga belum tahu nih apakah dukungan partai politiknya kan gitu ya. Kalau yang mungkin sementara ini merasa aman tinggal menunggu verifikasi administrasi ya Zulkarnain. Kalau tanggal 18 dia diketuk palu oleh KPU bahwa dia aman gitu di verifikasi administrasi, tinggal verifikasi faktual aja kan gitu. Nah kalau yang partai politik ini kan masih apa ya, merebut rekomendasi ya. Iya, masih goreng-menggoreng lah gitu kan. Iya, dan masing-masing kandidat ini kan masih merebut rekomendasi dari partai politik masing-masing kan. Itu yang sampai saat ini kita belum tahu apakah partai politik ini sudah menentukan pilihannya dengan memberikan rekomendasi. Kan yang kita tahu kan masih simpang siur semua kan. Masih relatif, masih rata-rata air gitu. Belum ada yang fix lah gitu, belum ada yang fix gitu kan. Iya, tapi peluangnya bagaimana? Misal dari ketiga calon yang sudah membuka ya, misalkan Pak Ahmad Romli, Pak Rudi Maisal, dan yang independen. Dan kapannya independen ini kayaknya agak berat nih, emang verifikasinya agak ketat katanya. Ya, informasinya memang verifikasi ini ketat gitu ya, verifikasi ketat. Tapi yang kita tahu kan bahwa di calon independen ini kan apa ya, mudah untuk kita ketahui dan sesuai
kebutuhan selera lah. Artinya ketika kandidat ini seleranya apakah saya pengennya 3 pasang kata gitu ya. Untuk memudahkan ya untuk pertarungannya biar skenario lah itu bagian dari skenario aja kan. Tapi memang yang paling potensial itu kan cuma 2 kandidat itu ya. 2 kandidat itu Pak Ahmad Romli sama Pak Maisal Rashid gitu ya. Nah 2 kandidat ini kan tinggal mereka bertarung. Nah per hari ini kan mereka sedang mencari rekomendasi. Tapi kalau dilihat di lapangan kan semuanya bekerja semuanya kan. Pak Ahmad Romli bekerja, Pak Maisal Rashid juga bekerja dengan dukungan-dukungan politik masing-masing dengan menggunakan jejaring masing-masing gitu. Nah dari potensi-potensi demikian kan memang ada beberapa survei yang sudah menunjukkan hal tersebut begitu ya. Tapi kan survei itu kan fluktuatif ya. Itu yang namanya persepsi publik ya. Yang namanya persepsi publik itu kan cuma potret aja. Ya mungkin hari ini dia ketemu sama Pak Haji Ahmad Romli, hari ini dia dukung Pak Ahmad Romli. Tapi besok ketemu sama Pak Rudi Maisal, saya dukung Pak Rudi Maisal. Itu kan cuma potret aja gitu, persepsi publik aja. Tinggal kan bangunan penetrasi akhir lah, penetrasi di lapangan itu yang sejauh mana mereka ini, para kandidat ini mengupayakan agar bisa dapat dukungan publik secara maksimal gitu. Itu boleh dibuka juga itu hasil surveinya ya, gambaran besarnya saja kayak gimana sih? Ya terakhir per bulan kemarin itu yang saya tahu bahwa hasil surveinya itu yang berita ini sudah beredar luas, yang sudah beredar luas di baik media sosial maupun apa itu, bahwa Pak Ahmad Romli itu 36, sekian persen, Pak Rudi Maisal 23% ya, 23%. Ya? Ini elektabilitas kan. Nah, dari survei survei yang sudah dirilis dan sudah beredar di mana-mana ini kan sebenarnya kalau kita lihat kan memang perbandingannya memang agak lumayan ya, gapnya itu hampir kurang lebih sekitar 10%. Nah 10% ini kalau kerja elektoralnya masing-masing kandidat ini digenjot, ini bisa menaikkan yang bawah bisa naik gitu kan, yang atas pun kalau kerja ya dia bisa naik juga kan gitu kan, tergantung bagaimana dia melakukan komunikasi, melakukan konsolidasi, memobilisasi kekuatan-kekuatan politik, infrastruktur politik yang lainnya untuk bisa lebih optimal kerja-kerja politik dia gitu. Kalau lihat potensi seperti itu kan mudah aja kita bisa tebak-tebakan lah gitu. Kalau tebak-tebakan kan kita mudah aja itu. Kalau hasil surveinya demikian begitu, kalau ini kerjanya masif, ini stuck saja, berarti ini yang mungkin berpeluang untuk menggeser yang di atasnya begitu kan. Ini tinggal bagaimana para kandidat ini melakukan kerja-kerja politik gitu. Iya. Kan ada calon lain sebetulnya. Maksudnya saya mau Kanda mengomentari calon ketua-ketua partai yang mencalonkan diri. Kan PDI kan Pak Irfan ya, nyalon. Gerindra juga kayaknya ada ya. Gerindra ada nyalon. Nah, itu gimana? Seberapa kuat mereka itu dan seberapa serius tuh? Ya, kalau penglihatan kita sih ya sebenarnya partai politik ini kan sedari awal ya, memang karena memang undang-undangnya memang harus dipaksakan untuk pertama untuk partai politik, kemudian calon perseorangan melalui KTP begitu. Partai politik ini hanya sebatas bagian dari cuma kendaraan aja gitu ya. Kalau yang kita lihat bahwa di sini ada PDIP mencoba untuk memaksa dengan memunculkan figur Irfansyah gitu, kemudian Gerindra, kemudian ada Nasdem gitu kan, Demokrat dan lain sebagainya. Nah, partai kandidat yang dari partai politik di luar dari Haji Ahmad Romli ini sebenarnya mereka secara elektabilitas dan popularitasnya kan
amat jauh banget gitu kan ya, jauh banget. Karena pertama begini yang saya lihat. Jadi kalau dia sendiri itu atau membuka poros baru itu berat lah ya? Iya, kalau membuka poros baru berat lah, mereka membuka poros baru. Tapi kan segala kemungkinan ya, namanya politik kan ada aja ya. Ketika mereka kepentingannya tidak terakomodir dengan kelompok sana dengan kelompok sini, kemudian ketemu titik kepentingan politiknya, dia bisa bergabung untuk membuat poros baru, kan kita nggak tahu juga kan gitu ya. Tapi secara overall sih kalau lihat dari kandidat yang muncul dari partai politik ini, di luar dari Haji Mat Romli ini masih relatif jauh gitu ya untuk mengimbangi kandidat dari partai politik ya, maupun seperti ngelawan Pak Maisar Rashid juga agak jauh. Begitu juga maksudnya kondisi yang sama juga pada figur-figur non partai ya. Yang muncul kan banyak juga mantan sekda, ada Pak Iskandar Mirsa, terus ada mantan PLT Bupati itu PJ Bupati Komarudin. Itu juga sama ya posisinya dengan Pak Rudi Maisal tuh. Jauh juga ya. Ini kan posisi mereka kan posisi mau nyari wakil semua kan. Oh iya. Bukan posisi pengen bertarung untuk jadi bupati, tapi posisinya pengen bertarung untuk jadi wakil semua kan. Karena harapan mereka kan itu kan. Mungkin sadar diri juga gitu ya. Karena saya lihat kan begini. Ya secara teori Secara teori kan instrumen kontestasi itu ada 4 ya. Instrumen kontestasi itu ada 4. Yang pertama bagaimana kita membangun membangun dan merawat publik gitu ya. Hubungan emosional itu kan harus kebangun gitu ya. Bagaimanapun dia modal sosialnya ada nggak nih kan gitu tuh ya kan, untuk membangun komunikasi dengan masyarakat dan lain sebagainya, itu kan harus juga dapat gitu. Yang saya istilahnya itu emosional bondingnya, dari emosional bonding itu kemudian dapat chemistry gitu kan. Ketika dapat chemistry itu kan pilihan pasti dia dapat, popularitas, elektabilitas dia dapat. Nah kemudian yang keduanya itu endorsement. Ya, endorsement politik. Nah, partainya sejauh mana nih? Ya walaupun tadi Pak Irfan Shah muncul, Pak siapa lagi gitu kan dari partai, Pak Astayudin muncul, kemudian Pak Kris muncul. Mereka kan baru selesai di internal partai mereka. Sedangkan kan partai politik itu kebutuhannya kan undang-undangnya harus 20%. Kalau 55, 20% berarti 11 kursi. Nah, sejauh mana mereka mengkonsolidir partai tersebut kan gitu kan ya. Itu penting juga menurut saya. Kemudian yang ketiganya kan pendanaan politik nih kan. Kan kita lihat lagi nih kan. Isitas ya. Elektabilitas, popularitas, elektabilitas itu semua bisa gugur dengan isitas. Kan penting juga itu kan. Di partai politik tahu sendiri mereka habis pileg, mereka habis perang di bulan Februari kemarin. Sekarang saatnya kan memang pestanya bagi orang-orang partai politik kan untuk menentukan pilihan politiknya. Nah terakhir kan kita butuh juga kandidat ini intervensi, Bang Fahmi, Bang Deddy. Intervensi itu menurut saya ada 2, ada intervensi personal, ada intervensi kelembagaan. Intervensi personal bisa jadi pengaruh. Atau trading influence lah ya, mendagangkan pengaruh. Contoh brand kan gitu kan, seperti Pak Maisar Rashid. Sekarang udah beredar di mana-mana ada foto Pak Zaki Iskandar. Artinya kan ini intervensi personal kan harus mempengaruhi juga kan, sebagai bagian besar, baliho besar, ada foto mantan bupati yang Pak Zaki Iskandar, pernyataan yang mendukung Pak Maisar Rashid, dan itu dukungan yang luar biasa itu menurut saya, dan itu mempengaruhi pilihan politik masyarakat itu, karena kita tahu selama 10 tahun Pak Zaki kinerja dan lain sebagainya kan. Nah yang kedua ada intervensi kelembagaan. Kelembagaan itu kan bisa birokrat, kan gitu ya, atau pengusaha dan lain sebagainya. Nah, tinggal pilihannya siapa kandidat yang mendapatkan intervensi birokrat dan intervensi pengusaha. Tapi kan kalau birokrat nggak boleh melanggar. Ya memang birokrat nggak boleh. De facto kan
Ya, de jure memang nggak boleh kan. Tapi de facto menjadi tradisi yang sangat tua. Iya, de facto-nya itu partai ke-13. Ya, de facto-nya bahwa birokrasi itu yang punya infrastruktur paling kuat sampai di leveling paling bawah. Nah, yang menguasai itulah yang punya potensi besar untuk memenangi peperangan kontestasi begitu kan, atau pengusaha. Kan kita lihat nih pengusaha nih kan, Kabupaten Tangerang kan ada lahan-lahan atau tempat-tempat bisnis yang potensi bisa diambil atau bisa diambil manfaatnya kan untuk kepentingan itu tadi, soal pendanaan politik, endorsement dan lain sebagainya. Ketika 4 ini instrumen elektoral, instrumen kontestasi ini, dia bisa unggul ya. Bisa unggul, dan kita lihat siapa yang bisa menguasai, yang bisa mengorkestrasi 4 instrumen kontestasi itu. Dia yang dapat itu kan gitu ya kan. Kita pasti ada beberapa kita paham lah kan maksud dari itu semuanya gitu kan. Tapi balik lagi ke hasil survei ya, yang teratas Pak Ahmad Romli kemudian Pak Rudi Maisal. Keduanya ini ya bisa dikatakan incumbent lah ya. Pak Rudi Maisal masih menjabat, terus Pak Romli wakil bupati. Rudi Maisal itu sekda maksudnya menjabat ya di lingkungan itulah, incumbent kan. Dengan gap yang seperti itu, gambarnya kayak gimana? Gap yang cuma 10% itu. Ya, kita sekarang ini kan tinggal waktu kurang lebih sekitar berapa bulan lagi lah, 4 bulan lagi lah ya, 4 bulan lagi. Nah, untuk menaikkan biasanya di dalam tradisi survei, gap 10% ini mudah banget untuk dikejar. Mudah banget untuk dikejar ya. Artinya spare 10% ini dengan kondisi bahwa kita lihat bahwa Pak Ahmad Romli ini kan bagaimanapun wakil bupati yang kemungkinan yang sudah hampir 1 tahun tidak lagi menjabat gitu kan, tidak lagi menjabat, dia kerja politik udah bebas-bebas aja gitu, sehingga hasilnya sedemikian. Saya juga nggak percaya juga. Saya pikir kan di atas lebih dari itu, di atas 40% gitu ya. Kemudian Pak Rudi Maisal yang mungkin kerja terhitung baru 2 bulan atau 2 bulanan lah, 2 bulan lah kalau nggak salah, 2 bulan itu dia sampai mengejar di angka 23%. Ya artinya bahwa persepsi publik terhadap kandidat ini kan kita lihat kan gitu ya. Jadi potensinya. Dia datang berjalan, masyarakat berlari. Nah, itu jadi ada jadi magnet elektoralnya itu dapat kan gitu ya. Jadi ada magnet elektoral ketika Rudi Maisal itu muncul, maka kemudian di situ ada magnet lah yang menghampiri dirinya, yang kemudian mendapatkan dukungan politik yang luar biasa. Tapi kan kita harus pahami juga bahwa Golkar bagaimanapun itu selalu menjadi pemenang di Kabupaten Tangerang. Kan harus kita pahami juga gitu kan. Tradisinya adalah tradisi Golkar. Pemenangnya itu di Kabupaten Tangerang itu tradisi Golkar. Nah, Golkar kan pasti akan fight betul gitu bahwa jangan sampai kemudian Tangerang ini pindah ke lain hati kan gitu. Artinya kalau Golkar walaupun kemarin Pak Jaki yang sekarang lebih mendukung atau dukungannya lebih ke Pak Rudi Maisal, bagaimana pengaruhnya terhadap Golkar yang ada di Kabupaten Tangerang gitu kan. Kalau toh memang nanti Golkar itu untuk saat ini kan pasti akan mempertahankan kemenangan itu. Jangan sampai boleh partai yang menang pileg siapa tapi bupatinya tetap Golkar, kan ada juga begitu kan. Dan itu kan DPP pasti paham betul itu. Partai Golkar paham betul bahwa yang namanya Tangerang itu, Kabupaten Tangerang itu adalah menjadi bagian dari basisnya Golkar dan tidak pernah pindah ke kekuasaan ke partai lain. Itu juga harus kita cermati itu untuk begitu. kursi bupatinya, walaupun kalau di DPRD-nya kan DPRD-nya kan kemarin kadang geser, kadang sekarang Golkar, tapi kan sebelumnya kan PDIP gitu kan. Nah,
bagaimanapun ada semacam kewajiban bagi Golkar itu untuk mempertahankan kursi kekuasaannya kan gitu ya, kursi kekuasaan untuk bupati ini gitu. Pasti dia akan mencoba untuk bertahan itu. Berarti penegasannya dengan gap yang cuma 10% elektabilitas, potensial untuk bisa dikalahkan. Sangat potensial. Sangat besar banget potensial bisa dikalahkan. Hasil survei incumbent Ahmad Romli itu kan 2 periode jadi kan 1 periode jadi wakil bupati, dia petahana. Mestinya kan kalau memang baik dia kepuasan terhadap kinerja dia baik bisa tercermin dari hasil survei yang di atas 40. Ya mestinya kan linear ya. Mestinya linear gitu. Nah, padahal dia punya peluang kan besar ya, Pak Haji Ahmad Romli punya peluang besar. Jadi setelah tidak menjadi wakil bupati, dia bisa leluasa kan, bisa leluasa menyiapkan, tidak diatur oleh protokoler, tidak diatur oleh apa macam-macam lah. Nah, beda dengan Pak Rudi Maisal, ya walaupun sebenarnya kinerja birokrasi itu kan lebih tertata rapi, ya kan, lebih tertata rapi, punya APBD apa segala macam kan masih relatif inilah dia punya kekuatan itu. Nah, dengan kondisi yang semacam itu yang saya lihat bahwa modal incumbent-nya Pak Ahmad Romli itu dengan hasil survei yang cuma 36, sekian persen itu menurut saya kok terlalu kecil banget gitu ya. Ya artinya bahwa selama ini publik menilainya seperti apa kan gitu ya. Publik menilainya seperti apa. Iya. Gitu. Kalau di atas 40 kan apalagi sampai 50% baru kan. Nah, kalau 50% kan tingkat kepuasannya kan nggak tahu. Cuma kan kita nggak tahu ya tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan kan harus diukur juga seperti itu kan. Ini kan baru survei elektabilitas dan popularitas. Biasanya kan kalau surveinya ada kepuasan publiknya tinggi dengan dukungan elektabilitas yang kuat, itu bagus gitu. Cuma kan kita nggak tahu nih seberapa persepsi publik terhadap kepuasan publik terhadap atau kesukaan publik terhadap tokoh tersebut kan itu juga kita belum tahu ukuran survei itu, karena yang kita baca ini kan baru sebatas survei-survei yang beredar di media-media sosial. Sebelum kita ke Pilkada Kota Tangerang, jadi kalau menurut Kanda itu akan berapa calon di kabupaten itu? Menurut saya itu antara 3 atau 2. 2 atau 3, itu aja sih pilihan. 3 atau 2, ya, 2 atau 3. Ya, 3 atau 2 atau 3 sama aja. Tapi lebih cenderungnya kayaknya 2. 2 ya. Kalaupun 3 berarti yang satu bagian dari skenario. Yang satu mungkin bagian dari skenario. Gitu ya. Bagian dari skenario. Ya. Sekarang kita ke Kota Tangerang. Posisinya kalau di Kota Tangerang ini kan kelihatannya yang menguat tuh hanya satu figur. Karena lawan dari birokrat ada memang. Tapi posisinya misalnya di Kota Tangerang itu kan dari partai politik yang juga incumbent Pak Sarudin, ketua Golkar, juga incumbent 2 periode sebagai wakil. Lawannya ada dari birokrat, tapi posisinya tidak seperti yang di kabupaten sebagai sekda, hanya kepala dinas. Nah, sementara banyak juga di luar di partai calon lain dari partai politik, tapi kelihatannya juga tidak belum bisa mengimbangi Pak Sarudin tuh. Bekalnya gimana Kanda ngelihatnya nih? Ya kalau kota ini kan memang untuk sementara ini Pak Sarudin nggak ada lawan untuk sementara ini ya, untuk sementara ini. Perlu digarisbawahi itu ya, untuk sementara. Ya artinya bahwa partai-partai kan mungkin juga pasti melihat ya fenomena semacam ini gitu ya. Ketika kebutuhannya tidak terakomodir oleh incumbent atau oleh Pak Sarudin, bisa jadi akan membentuk poros baru kan. Kemungkinan besar itu kan. Nah, tinggal bagaimana melihat posisi Pak Sarudinnya kan gitu. Kalau posisi Pak Sarudinnya mampu mengatasi segala bentuk kebutuhan partai politik, ya bisa macam-macam tuh yang tadi 4 instrumen 4 variabel tadi itu bisa mendukung gitu kan. Kemungkinan Pak Sarudin bisa leading dengan calon tunggal kan gitu ya. Tapi
lagi-lagi kan ketika 4 ini soal apa namanya, soal kebutuhan partai politik tidak terakomodir, berabe juga. Ya berabe juga, dan khawatir juga akan membentuk poros baru kan. Karena yang saya lihat kan ada satu kandidat yang apa namanya, kalau nggak salah itu Pak Haji Jamaluddin ya, kepala dinas pendidikan. Dia kan sudah statement kemana-mana tuh, kalau saya mas siap melawan Pak Sarudin, kan gitu kan. Ya artinya kan bahwa ada potensial satu kandidat potensial seorang birokrat yang bakal melawan Pak Sarudin. Nah cuma lagi-lagi kan partai juga kan pasti melihat juga partai bertarung nggak mau kalah, ya minimal harus ada yang menang. Kalau tidak menang calegnya, kalau nggak menang isinya kan gitu. Nah kan harus dilihat juga. Iya. Jagoannya kalah. Gua menang. Yang penting partainya menang gitu. Ininya menang gitu kan. Kan kita belum tahu juga. Ya tinggal kita lihat kan bahwa seberapa kuatnya Pak Jamaluddin. Karena selebihnya birokrat-birokrat yang lain itu kan semuanya berharap pengen jadi wakilnya Pak Sahrudin juga. Ketua kepala dinas juga ya. Ya, seperti ada kepala dinas Pak Mariono, kemudian dari PDIP Andre, itu juga kan berharapnya pengen jadi wakilnya Pak Sahrudin. Kemudian siapa lagi tuh? Turidi dari Gerindra berharapnya juga pengen jadi wakilnya Pak Sahrudin, termasuk rektor UMT gitu kan. Ya kalau rektor UMT kan susah kita untuk melihat potensial tersebut ketika bicara 4 instrumen tadi itu kan, sejauh mana kan. Kalau ini kan kita lihat bahwa Andre oke, dia orang partai, bagaimanapun modal sudah ada gitu kan. Kemudian yang saya tahu Jamaluddin ini sudah ada endorsement dari parpol PKB, sudah ada endorsement dari parpol PKB, dan ada beberapa partai politik ketika kepentingannya sama untuk melawan Pak Sahrudin, yang dapat itu cuma Jamaluddin. Iya, ketika bicara lawannya Sahrudin, lawannya Pak Sahrudin. Ini bisa di titik kulminasinya di sini nih. Ya titik poinnya di sini nih, bisa di Jamaluddin ini. Cuma lagi-lagi kan partai itu tadi kan. Partai juga melihat jangan sampai benar-benar melawan, jangan sampai melawan konyol kan gitu ya. Melawan untuk konyol gitu kan. Kan partai juga pasti menghitung betul kan. Boleh dia untuk melawan Pak Sahrudin, tapi jangan juga kemudian tidak mendapatkan apa-apa dari yang diusung tersebut. Ini juga menjadi berat buat partai untuk ini gitu. Tinggalkan bagaimana sekarang itu partai politik di kota yang saya lihat sekarang lagi otak-atik aja nih. Lagi otak-atik kan. Ya terakhir kan saya dapat informasi PAN itu sudah keluar surat tugas buat Padlin gitu kan. Surat tugas buat Padlin itu kan ada di media sosial. Soal kemunculan putra Pak Wahidin, mantan wali kota Tangerang 2 periode itu gimana Padlin itu tadi? Ya Padlin secara endorsement politik dia punya. Pertama Nasdem ya, bagaimana bapaknya ketua DPW Nasdem, katanya endorsement politik ada. Kemudian pendanaan politik dia punya banget lah ya. Pak Wahidin 2 periode jadi wali kota, 1 periode jadi gubernur, pengusaha juga, anggota DPR RI. Ya artinya modal sosialnya Pak Wahidin kan kita tahu kan, bahwa dia di kota itu luar biasa lah, pengaruhnya itu luar biasa Pak Wahidin di kota Tangerang. Cuma lagi-lagi figurnya Padlin ini apakah ya walaupun tidak sama banget dengan Pak WH, minimal mendekati tidak dengan modeling gaya kepemimpinan Pak Wahidin kan gitu. Pak Wahidin itu kan tipikal politisi yang bisa pinter membangun chemistry gitu ya, membangun chemistry gitu. Emotional bondingnya itu dia selalu dapat itu. Nah ini anaknya ini bisa nggak gitu, mengcopy pastekan stylenya Pak Wahidin
ke publik gitu kan. Itu juga menjadi catatan kita gitu. Kalau bicara partai politik, endorsement partai politik dia punya modal lah. Punya Nasdem tuh Nasdem 5 kan, tinggal butuh 5 lagi. Dia mungkin kursi DPRD di kota itu 50 berarti kan ya 55. Berarti kan dia tinggal butuh 5 lagi. Kalau ketemunya dengan PAN belum. Berarti kan masih ada tambahan mungkin partai-partai lain gitu kan. Asal kepentingan politiknya sama. Nah, ini tinggal kalau saya lihat nih di kota Tangerang ini ada yang punya modal dikit aja gitu ya. Soal pendanaan politik ini balik lagi. Ada yang punya ngomongin isi tasnya agak lebihan dikit gitu. Dia tawarannya lebih mengasihkan gitu, lebih menguntungkan. Kayaknya itu yang bakal diambil gitu ya oleh partai politik. Karena sekarang partai politik kan sedang gampang aja nih mau ke sini. Aduh, bingung juga. Ya posisinya kan agak repot juga kan. Kemarin sudah peperangan pileg, sudah habis-habisan gitu. Udah waktunya kan dia untuk mengambil hasil lah, istilahnya kan begitulah. Secara apa namanya transparannya begitulah mereka seperti itu. Udah diungkapin itu hasil surveinya kayak gimana? Ya di Kota Tangerang. Itu juga sama yang saya lihat bahwa di Kota Tangerang itu Pak Sahrudin juga tidak begitu signifikan elektabilitasnya. Padahal 2 periode wakil. Ya, 2 periode wakil dan Pak Sahrudin itu lebih leluasa diberikan peluang untuk turun ke bawah sama Pak Arief. Ya, artinya saya lihat beberapa kali Pak Sahrudin itu setiap kegiatan Pak Sahrudin terlibat gitu ya. Pak Sahrudin dilibatkan gitu. Artinya banyaklah diperankan oleh Pak Arief gitu. Terakhir kan setiap momen apa gitu. Tapi hasil surveinya kok di bawah 40% juga gitu kan. Di bawah 40% juga. Ini yang beredar juga di media sosial. Nah, berarti kan ini kandidat incumbent ini kan sebenarnya ada apa ya di Kota Tangerang kan sangat potensial juga bisa dikalahkan juga gitu kan. Cuma tinggal siapa nih yang mampu memukau masyarakat gitu kan dengan marketing politiknya gitu ya, dengan melakukan marketing politik untuk menuai simpati publik dan menjadi keterpilihan. Itu kan harus juga harus butuh orang-orang itu. Dan kerja-kerja elektoral semacam itu ya, kayak model Pak Sahrudin sementara ini kan orang cuma melihatnya bahwa Pak Sahrudin doang yang leading gitu kan. Tapi ketika ada orang kuat ya, ada orang kuat yang punya modal kapital yang cukup gitu kan, punya pengaruh yang cukup, ya segala yang tadi saya bilang 4 variabel penentu kemenangan itu dia punya, itu bisa lewat itu. Nah, saya juga pernah baca itu di media online, beritanya tentang Pak Wahidin yang mengomentari hasil survei elektabilitas calon wali kota Pak Sahrudin. Di situ 30 kan masih di bawah 40. Nah, Pak Wahidin tuh di berita itu tuh menyatakan bahwa untuk sekelas incumbent yang sudah 2 periode dengan hasil survei di bawah 40% itu sangat bisa dikalahkan. Nah, saya mau masuk ke bobot pernyataannya Pak Wahidin tuh. Maksudnya tuh apa tuh? Ya, dia Pak Sahrudin tahu Pak Wahidin tahu betul. Pak Wahidin kan sering sebagai pelaku di dalam politik seperti itu. Dia lihat tuh, pasti dia menggunakan survei. Pak Wahidin itu setiap mau melakukan apapun, dia pasti menggunakan survei. Artinya survei menjadi patokan utama lah di dalam penentuan dia maju atau tidaknya, mengarahkan atau tidaknya. Nah, dengan pernyataan semacam itu, bahwa Pak Wahidin sadar betul bahwa potensi Pak Wahidin sadar betul bahwa potensi Pak Sahrudin ini bisa dikalahkan. Karena itu tadi dia 2 periode menjadi wakil bupati, wakil wali kota, kemudian diberikan keleluasaan oleh Pak Arief kemana-mana. Rupanya hasil elektabilitasnya cuma hanya di bawah 40%.
Nah, apalagi kalau Pak Wahidin menyatakan semacam itu, Pak Wahidin kan tahu pemetaannya gitu ya. Dia sadar betul bahwa pemetaan politiknya dia sadar betul gitu ya. Bahwa nih ada potensi kekuatan di mana, basis massa dia di mana dan lain sebagainya. Kalau dia turun gunung dengan kepentingan politik yang sama dengan dirinya, itu bisa ini. Asal ada figur. Kalau kepentingannya kan kelihatannya ada karena ada putranya yang dicalonkan. Ya kan? Maksudnya bobotnya itu dia posisi pernyataan itu bermakna ingin melawan Pasarudin, ingin bahwa anaknya akan dihadapkan dengan Pasarudin, atau berharap ingin dikawinkan. Ini juga ya. Artinya bisa dua hal gitu ya. Di proposal mungkin sudah masuk kan di proposal. Ya proposal mungkin sudah masuk ya. Cuma kan ini masih dinamis ya, masih dinamis. Bisa jadi Pak Wahidin pilihannya pertama itu. Dia juga nggak mau konyol juga bertarung kan gitu ya. Artinya bahwa dia pertama tuh proposal masuk. Ya proposal pasti ya. Mendampingi Sahrudin. Anak-anaknya mendampingi Pak Sahrudin kan, proposal pasti masuk. Karena mungkin Pak Wahidin juga bisa menghitung. Karena Pak Wahidin menghitung betul modal awalnya Pak Sahrudin ini cukup lumayan gitu kan ya, cukup lumayan lah. Walaupun di bawah 40%, artinya tinggal mengikuti ini. Kalau Padlin yang sengaja memulai dari nol, ini kan agak repot. Naiknya kan agak repot gitu. Walaupun ada intervensi dari personal dari bapaknya ini. Ya, yang kedua, ya bisa jadi. Atau yang pertama tadi kan proposalnya masuk ingin menjadi wakil Pak Sahrudin, ditolak. Maka jurus kedua berlaku begitu kan, berhadapan. Ya kayaknya memang proposalnya masuk, cuma mungkin ada penolakan kan, kita nggak tahu lah. Kan dua orang ini kan sebenarnya sahabat, Pak Sahrudin ya mantan pimpinan dan anak buah ya. Kan ini kan tinggal bangunan komunikasinya seperti apa saja kan itu kan. Ya kalau mungkin menurut saya kalau pengen aman memang butuh pelibatan WH di situ. Cuma mungkin figurnya entah yang lain atau siapa. Kalau Padlin belum apa namanya, menurut saya belum bisa dikategorisasikan untuk memperkuat bangunan chemistry Sahrudin dengan anaknya. Mungkin Pak Sahrudin butuh birokrasi kan. Kalau melihat seperti ini kan, bagaimanapun Pak Sahrudin kan tidak pernah di titik yang level top birokrasi ya, dari camat langsung jadi wakil gitu kan. Dia butuh orang yang paham manajemen keuangan dan lain sebagainya, karena kota harus mempertahankan WTP dan lain sebagainya kan, butuh figur itu untuk memperkuat birokrasi, karena faktor birokrasi itu menjadi penentu. Walaupun sekarang yang dapat Pak Sahrudin, tapi Pak Sahrudin mungkin ke depannya dia butuh orang yang mampu mengimbangi dan mampu mensupport dia secara kinerja, mungkin itu gitu. Ya kalau Pak Wahidin turun gunung katakanlah gitu ya, berkampanye baik buat nanti karena misalnya anaknya diterima proposalnya oleh Pak Sahrudin, atau dia sendiri turun gunung untuk anaknya dengan pendampingnya nanti, jelas pengaruhnya besar kan? Jelas pengaruhnya pasti besar. Karena waktu Pak Wahidin menjabat sebagai wali kota itu kan banyak jejaring hasil pembangunan juga yang memuaskan bagi publik. Jadi, nah, kalau maksudnya saya ingin bergeser sedikit. Kalau untuk Pak Arief gimana itu? Maksud kalau Pak Arief, faktor Pak Arief. Ya faktor Pak Arief ini kan menentukan juga ya, faktor Pak Arief menentukan, karena 2 periode itu pasti di birokrasi, di masyarakat juga punya bonding lah, punya emosional bonding yang kuat begitu. Cuma yang kita lihat begini sekarang, Pak Arief kan tidak pernah menunjukkan dukungan politik kemana-mana gitu ya. Ya tidak pernah menunjukkan, belum ada pernyataan media bahwa dia mendukung salah satu calon segala macam. Nah, tinggal kan karena Pak Arief lagi sedang berharap juga bertaruh gitu ya di Pilgub.
keinginannya pastinya akan berusaha memaksimalkan yang ada di Kota Tangerang sendiri yang menjadi basis dia kan gitu ya. Nah, tinggal basis ini supaya tidak berceceran kemana-mana, harus menjadi satu kesatuan, artinya linearitas itu, berarti kan harus dapat nih, chemistry-nya harus dapat nih kan, bahwa ketika dia memilih, seandainya lah Pak Arief itu partainya sama dengan partainya yang diusung sama Pak Sahrudin, berarti kan bisa dapat kan dia efek ekor jasnya lah istilahnya lah ya. Ekor jasnya pasti dia dapat yang gitu. Nah, kita lihat aja Pak Sahrudin, Pak Arief ini mau kemana kan gitu ya. Pak Arief pasti punya pengaruh, Pak Wahidin pasti punya pengaruh. Nah, tinggal ketika dua-duanya ini nih, seandainya head to head lah, seandainya Padlin memaksa untuk maju gitu kan, kemudian Pak Sahrudin juga dengan dukungan kekuatan, contoh dengan Pak Arief gitu kan, ini akan menarik kandidat yang akan menarik. Soal menang kalah, siapa yang menang siapa yang kalah jangan mendahului juga gitu. Nggak boleh kita. Ntar meleset kita kan. Reputasi kita nggak diundang kita. Tangsel. Nah, terakhir di Tangsel ini, karena kita tahu Tangsel ini hanya satu juga yang ada sih. Ada yang kan dari Demokrat juga tuh Bang Julham Firdaus tuh memproklamirkan maju sebagai calon wali kota Tangsel. Tapi kan persoalannya dia membuka penjaringan dan yang daftar di penjaringan itu hanya satu pasang, itu Benyamin dan Pilar. Maka kan secara otomatis dia akan harus meneruskan tuh. Ya kan dilema juga seperti itu. Nah, Tangsel ini kan memang berbeda ya dengan dua daerah ini. Betul. Ya. Artinya dia sudah sistem paket ya. Ketika dan sistem dia petahana kan. Dan dia petahana gitu ya. Artinya sistem paket ini kan memudahkan untuk mengkonsolidir. Artinya sulit, tidak ada manuver-manuver lain gitu ya dari partai politik kan. Apalagi orang merasa puas dengan kinerja Bu Airin sebelumnya dengan Pak Ben gitu kan. Artinya ada awareness yang tinggi terhadap Bu Airin dan Pak Ben, dan walaupun sekarang ini ada Ben dan Pilar gitu ya. Nah, kita lihat deh problem kota nih kan, ini kan problem kota kan. Ketika seandainya calon tunggal kan akan juga repot juga mengelola bagaimana calon tunggal ini mulus kan gitu ya, karena ada beberapa calon tunggal yang juga dihadapkan pada kota kosong gitu kan, yang pada akhirnya justru kalah kayak kasus di Makassar dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau melihat potensi demikian, saya lihat bahwa memang selama ini kan kita paham betul model karakteristik Pak Benyamin gitu ya, seorang birokrat ulung, pengalaman di birokrasinya juga tinggi, kemudian kemampuan akademis dan kemampuan intelektualnya juga mumpuni, dan membangun emosionalnya juga memang Pak Ben itu relatif lebih bisa lah ya, lebih bisa dengan kultur masyarakat Tangsel yang sedemikian. Pak Ben itu dapat gitulah, feel-nya dapat lah. Nah, kemungkinan kayaknya agak berat untuk melawan kekuatan itu ya. Satu, bahwa disodorkan udah dua nama kan, sudah nggak ada manuver apa-apa kan. Ya partai mau bermanuver apa kan gitu. Sama kayak udah pasangan ya. Udah pasangan kan. Mau ngunci apa ya kan. Kayak kasus Jawa Timur kan. Jawa Timur kan udah ngunci Hopipa sama Emil Dardak kan gitu. Artinya ketika udah ngunci seperti itu kan, bagi partai-partai politik lain ya, kecuali memang ada turbulensi yang luar biasa gitu kan, baru bisa pecah. Tapi selama masih relatif aman-aman aja, kayaknya Tangsel nggak ada gangguan. Cuma ada satu daerah itu yang relatif nggak ada gangguan. Jadi daerah itu yang kagak seru. Ya, tapi memang ya seru juga. Tapi memang yang kita ini juga bahwa dukungan kekuatan politik Pak Ben Pilar ini kan, yang pertama Bu Airin juga bagi masyarakat Tangsel itu kan fenomena luar biasa. Bu Airin itu kan ya, dan Golkar di tengah-tengah kota gitu kan masih mendapatkan dukungan publik, dan
selalu menang. Ketua gitu. DPRD-nya kan Ketua DPRD-nya kan Golkar, dan sekarang Golkar lagi kan. Artinya kota di tengah-tengah itu yang biasanya kita kan dekat sama Jakarta aja PKS yang menang kan gitu kan ya. Sebenarnya Tangsel itu lebih bergeser dikit kan. Bergeser dikit kan sebenarnya lebih bisa menguntungkan partai itu, tapi kan Golkar masih bertahan itu kan faktor airin itu yang menentukan kekuatan Benyamin dan Pilar. Yang saya lihat seperti itu. Seru ini. Seru. Tangerang Raya konsentrasi kayak gitu. Hanya satu daerah yang dalam kurang seru lah. Tapi untuk dua daerah, kota dan kabupaten, potensial untuk dikalahkan. Melihat acuannya hasil ya. Yang belum di atas 40 itu ya. Apa mungkin udah punya juga kali di atas 40 nggak ya? Kalau punya pasti dipublis gitu kan ya? Ya pasti, kalau punya kan pasti masing-masing kandidat ini kan mempublish kan untuk meyakinkan pemilihnya kan gitu, supaya mempengaruhi kan, survei itu kan mempengaruhi pilihan ya. Ya, bagaimana kayak dulu kita kemarin pas Pilpres kan, orang udah ditanam satu putaran dengan survei sekian di atas 50% kan ketanam di pikiran masyarakat kita. Udah pasti menang, kita mau milih yang lain juga nggak ada guna juga kan gitu. Nah ini masing-masing seperti itu ya. Siap. Terima kasih banyak Anda. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih.